So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BK4B dengan NIM 2104045000017. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Kemudian yang kedua yaitu teori dan praktik pada pendekatan Adlerian. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Nah, adapun struktur kepribadian menurut Sigmund Freud adalah Freud membahas pembagian psikisme manusia ini terbagi 3. Yang pertama yaitu id. Id ini terletak di bagian tidak sadar yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energi psikis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ego. Ego ini terletak di alam sadar dan alam tidak sadar yang berfungsi sebagai penengah dan yang mendamaikan tuntunan pulsi dan larangan dari superego. Kemudian yang ketiga yaitu superego. Nah, superego ini terletak sebagian mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi dari orang tua. Nah, selanjutnya yaitu teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konselingnya. Di sini konseli diberikan kebebasan untuk mengemukakan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang buruk maupun yang baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis mimpi. Ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Interpretasi mimpi yang dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis transferensi. Nah, ini merupakan respon konseli kepada konselor. Transferensi ini merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis pada saat konseling. Selanjutnya yaitu hakikat manusia dalam pandangan psikoanalisis. Nah, pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya ini sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi dan dorongan biologis, serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Baik, materi yang kedua yaitu teori dan praktik pada pendekatan Adlerian. Nah, terbagi 2. Yang pertama yaitu inferioritas fisik, merupakan rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu inferioritas psikologis. Nah, ini merupakan perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu isi pokok-pokok teori pendekatan Adlerian. Nah, yang pertama yaitu manusia. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri.
selanjutnya yaitu tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian. Nah, kepribadian ini terdiri dari perkembangan kepribadian. Dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu pada awalnya manusia dilahirkan dengan feeling inferior yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of superiority. Kemudian selanjutnya yaitu anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan mengimplementasikan lingkungannya itu dan pada saat itu juga sosial interestnya juga berkembang. Kemudian yang kedua yaitu individu sukar menyadari lifestyle yang dimilikinya untuk menjelaskan biasanya yang diperlukan oleh orang lain. Adapun teknik-teknik konseling Adlerian sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik komparatif. Nah, dalam teknik ini konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konseling. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah konseling dalam dirinya. Kemudian yang kedua yaitu teknik analisis mimpi. Nah, menurut Adlerian, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup konseling. Dengan menganalisis mimpi yang dialami oleh konseling, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup dari konseling tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu pandangan tentang hakikat manusia. Nah, menurut Adler, manusia dimotivasikan terutama oleh hubungan sosial, bukan oleh desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi, tujuan dan kesadaran adalah fokus dari terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan dan pertanggungjawaban, makna kehidupan dan perjuangan untuk sukses. Penyelesaian dan kesempurnaan, Adler dan Freud ini menciptakan teori-teori yang sangat berbeda. Walaupun keduanya tumbuh di kota yang sama, pada era sama, dan dididik sebagai dokter oleh universitas yang sama. Pengalaman individual dan anak-anak mereka yang sangat berbeda dalam keluarga yang sesungguhnya merupakan faktor kunci yang membentuk pandangan yang sangat berbeda tentang hakikat manusia. Teori-teori Adler ini berfokus kepada perasaan inferioritas, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan sebagai sumber perjuangan seluruh manusia, daripada memperhatikan tanda kelemahan atau abnormalitas. Perasaan inferioritas dapat mendorong kreativitas kita. Nah, materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai teori dan teknik pendekatan eksistensial. Nah, adapun pengertian teori eksistensial ini merupakan sebagian pendirian filosofis yang mempengaruhi praktek terapi konselor. Dengan demikian, psikoterapi eksistensial ini bukan independen atau aliran terapi yang terpisah. Nah, materi selanjutnya yaitu pokok-pokok teori konseling eksistensial. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pandangan tentang sifat dasar manusia. Di sini ada beberapa, antara lain yang pertama yaitu manusia tidak bisa menghindari ketiadaan atau kematian. Yang kedua yaitu sendirian atau teralienasi. Yang ketiga yaitu tak berdaya atau tak bermakna. Kemudian yang kedua yaitu sistem teori. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan gangguan emosional, yang kedua yaitu konsep kesehatan mental. Nah, selanjutnya yaitu pandangan Viktor Frankl tentang hakikat manusia. Nah, pandangan eksistensial ini terhadap hakikat manusia dapat ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensi kita tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek yang kita miliki. Manusia adalah keadaan transisi konstan, muncul, terlibat, dan jadi. Nah,
itulah beberapa materi yang saya bahas mengenai teori dan pendekatan psikoanalisis, kemudian teori dan praktik pada pendekatan Adlerian, kemudian yang terakhir yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.